لله وحده نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الذي علم الإنسان ما لم يعلم حتى علمه ووحده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الخوض والشفاعة وعلى آله وصحبه النجوم الباهرة أما بعد فإن مثل ما بعث الله نبيه كمثل ليس أصاب أرضا واسعة ومنها طائفة طيبة قوية الماء فأنبتت الكلأ والكسب كثيرا جعلنا الله وإياكم هويفة الأرض خصبة لا حول ولا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى صاحب هذا الكتاب الشيخ الإمام المفسر جلال الدين عبد الرحمن المحلي والشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ذي الكرامة نفعنا الله بعلومهما وبركاتهما ولجميع مشايخهما وفروعهما ومشايخنا وأمائنا وفروعنا خاصة وجميع أصحاب الكتب التي قرأناها ولمن له الحقوق علينا عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه بجاه سيدنا السادات طوقة النجاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Walahum dan mereka orang-orang yang beriman ya fiha ay fil jannati azwajun ya memiliki beberapa istri minal huri wa ghairiha dari ya kalangan bidadari dan yang selainnya. Ini ibu-ibu pusing nih baca ayat ini ya. Lahum fiha azwaj. Azwaj itu jamak dari zauj. Ya. Bahwa orang-orang laki nanti kalau masuk surga itu memiliki banyak istri. Azwajun minal hur ya. Banyak istrinya dari bidadari wa ghairiha mutahharatun yang disucikan minal haidi wa kulli qadari ya yang disucikan dari haid dan segala kotoran. Jadi orang di surga termasuk bidadari itu tidak buang air, tidak kencing, tidak ingusan, tidak berludah, semua yang koza-koza, tidak berkeringat bau. Kalau berkeringat ada. Jadi orang di surga itu kalau dia buang limbah itu cuma berkeringat, tapi keringatnya wangi. Ya. Wahum fiha khalidun dan mereka di dalam surga itu kekal. Makasuna abadan, mereka berdiam di dalam surga itu selamanya. La yafnun wala yakhrujun, mereka tidak akan sirna, tidak akan mati lagi dan tidak akan keluar. Ya, di dalam surga. Nah ini bapak-bapak sekalian, ada orang yang kurang cocok gitu.
Dalam artian begini. Kenapa Al-Quran ini menggambarkan tentang kondisi yang semacam itu, padahal ya yang namanya wanita itu nggak suka dimadu gitu. Kenapa digambarkan begitu? Nah itu mutahharah, disucikan itu bukan cuma yang hal-hal yang sifatnya fisik. Di dalam tafsir-tafsir lain dikatakan mutahharah itu disucikan dari segala sifat-sifat yang jelek. Cemburu, iri, dengki, hasud itu hilang semua. Sehingga surga itu betul-betul sebuah darul jaza, ya, negeri pembalasan. Jadi negeri panen. Ya, negeri panen. Karena ada orang nggak masuk surga, nggak mau, nggak usah masuk surga, dimadu juga gitu. Enggak. Ya begitu. Jadi sudah tidak ada, ya sudah tidak ada lagi ya rasa iri, dengki, hasud dan lain sebagainya, nggak ada. Mungkin saya dulu beberapa tahun yang lalu pernah menceritakan itu sebenarnya Muhammad Syafi'i Azami yang menjelaskan itu. Tapi sampai sekarang saya belum tahu, belum ketemu tuh rujukan yang dibaca beliau itu. Artinya begini, saya sekian tahun ngaji itu banyak yang pada di perjalanan saya tahu, oh ini sumbernya. Ketika dia mengatakan itu, oh itu sumbernya. Saya tahu itu di mana sumber yang dibilang. Tapi yang ini belum tahu, saya belum ketemu. Ketika beliau menjelaskan begini, bahwa istri kita itu adalah bidadari yang paling cantik, lebih cantik dari bidadari. Ada orang nggak mau masuk ke surga tuh begitu, dia lihat kulitnya hitam, giginya tongkos, rambutnya tipis, momennya. Bidadari digambarkan putih. Seandainya dia masuk minuman ya yang berwarna hijau, merah, itu kelihatan di tenggorokannya. Dia akan tersiksa kalau dia kumpul bersama suaminya sementara suaminya punya bidadari. Enggak. Jadi laki-laki ketika dia nanti kembali itu di dalam ya tafsir dijelaskan mereka umurnya 33 tahun. Umurnya kita ini rata semua 33 tahun. Kalau Bang Rahman umur berapa? 70 ada. Hah? 74 masuk surga begini, yang gak ada manfaatnya surga. Dikasih apa aja, oh enggak. Nyarinya ubi, dirubah umurnya 33 tahun. 33 tahun. Tembok dilompatin. Kuat. Ya. Nah itu umurnya. Kemudian gantengnya, dia luar biasa bergantung pada bima kasabat aidihim. Itu mengapa kalau orang punya istri 4, siapa yang paling cantik? Yang paling banyak amalnya. Jadi wanita itu lebih cantik dari bidadari. Kenapa? Karena bidadari itu cantiknya pemberian. Tapi manusia dia cantiknya itu karena dia melakukan ibadah. Sehingga ibu-ibu gak perlu kecewa. Ya, betapapun cantiknya ternyata yang menjadi permaisuri suami itu tetap istrinya yang di dunia ini. Jadi perkawinan dalam perspektif Islam itu, pandangan Islam itu dunia akhirat. Dia tidak tercerai. Ada orang bilang gimana kalau ada orang perempuan nikahnya sampai 5 kali? Nikah, cerai, meninggal lagi 5 kali. Kepada siapa dia kumpulnya? Dulu di dunia yang paling dia cintai yang mana? Maka nanti dia memilih yang bersama orang itu karena suaminya semua.
lima-limanya. Nah, begitu juga bagi wanita itu yang paling cantik adalah yang paling bagus nama. Bukan bidadari, jadi nggak usah kecewa. Nah, bacaan yang saya bilang mu'alim yang saya belum ketemu, kenapa dia tidak iri? Karena kalau suaminya itu menjimat salah satu bidadari atau istrinya dijimat, itu 70 berasa semua bareng. Kayak di Paralel. Ya. Listrik di Paralel 70, setek satu hidup baru. Begitu. Nah, itu saya belum ketemu bacanya di mana. Di mana itu ada bacaan Paralel. Jadi nggak ada. Ya. Yang semacam itu nggak usah dicibir, karena ada orang saking bencinya dengan poligami itu sehingga dia tidak suka dengan ayat-ayat yang menyatakan. Nah, kita lihat sekarang bagaimana orang Yahudi. Ya. Wa nazala, dan turun ayat ini raddan liqaulil Yahudi, sebagai penolakan terhadap pendapat orang-orang Yahudi. Lamma daraballahu al-mathala bizzubabi, tatkala Allah menciptakan seumpama zubab, lalat. Fi qaulihi, ya, di dalam firman Allah itu, wa yaslubhumuz zubabu syai'a. Ya. Dan ketika mencuri perhatian az-zubab, ya, lalat-lalat itu terhadap sesuatu. Wal ankabut, demikian juga penghinaan orang-orang Yahudi tentang al-ankabut, laba-laba. Fi qaulihi ta'ala, ketika Allah berfirman kama salil ankabut, ya, orang yang non muslim itu seperti membangun bangunan rumah yang dibuat oleh laba-laba. Jadi rapuh, tidak kokoh. Itu orang Yahudi bilang, ngapain Tuhan di dalam Al-Quran itu bercerita tentang lalat, bercerita tentang laba-laba, bercerita tentang nyamuk, sesuatu yang hadis, ya, sesuatu yang remeh, yang kecil. Apa ini ngomongin soal wanita, ya, bidadari? Nggak ada jauhnya pemikiran pada zaman itu tentang kenikmatan. Yang namanya kenikmatan itu jima. Kenapa begitu, gitu ya? Ma'aradat lahu bidzikri hazil asya'il khasisah. Apa maksudnya Tuhan menyebutkan macam-macam yang rendah ini? Nih, ayat ini menjadi pembanding. Ngapain nih, ya, kaum feminin, ya, di Amerika, di Eropa, feminin, ya, kelompok feminin itu sekarang tambah kuat. Kaum feminisme itu benci walaupun dia muslim itu ayat-ayat yang menceritakan bahwa kenikmatan itu kok senggama gitu, ya, sehingga kok upahnya itu kok bidadari gitu loh, nggak jauh dari itu gitu. Nah, kebencian-kebencian yang semacam itu yang dilontarkan oleh kaum feminisme itu, Al-Quran mengatakan dulu juga ketika diturunkan Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang al-kabut, bercerita tentang zuwa, mereka bilang ma'aradallahu bizikri hadhil asya'il khasisah. Apa tujuannya Allah menyebutkan binatang-binatang yang gak ada nilainya? Orang gak suka lalat, kotor, menjijik, dan menjadi sumber bakteri. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayatnya, innallaha la yastahi ayyadriba ayyaj'ala mathala maqulu awal ma
nakiratun mausufatun bima ba'daha maf'ulu tsanin. Ya. Innallaha la yastahi ayyadriba. Sesungguhnya Allah tidak malu ayyadriba, yaj'ala menjadikan, ya. Ma ba'udatan, ya, kita baca ayatnya dulu. Seumpama ba'udah. Ya. Ba'udah itu nyamuk, bentuk mufrad nyamuk, dan nyamuk itu, ya, apa itu namanya, sesuatu yang hina, ya. Apa hebatnya nyamuk gitu. Jadi ketika mereka menyebut tentang lalat, menyebut tentang laba-laba, Allah jawab, sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan nyamuk. Bangun. Nyamuk ternyata Bapak sekalian, ini ayat ini bangun toh, nyamuk tunggal perempuan. Ternyata yang gigit orang, yang ngambil darah itu yang perempuan. Yang laki yang berisik banget tuh, dia nggak gigit itu. Kalau aman dia bilang sikat, dia sikat sama bininya. Karena dia harus reproduksi, harus punya keturunan. Nah, sel-sel aktif pada darah itu yang dijadikan untuk mengembangkan keturunan. Baru orang paham, ternyata bukan cuma kotor, bukan cuma sekedar nyamuk itu gigit gatal begitu. Ternyata ada sebuah kajian, ya, rekayasa genetika pada binatang nyamuk itu tadi. Dia tidak punya, mana rekayasa genetikanya? Dia tidak punya darah, dia tidak bisa berkembang, tidak reproduksi, tidak jadi. Maka dia rekayasa, dia mencari, dia ambil darah orang, sel-sel aktifnya itu dikembangkan dan dia bisa bertelur. Jadi mana artinya kecil? Yang dibilang hasisa yang namanya rendah itu mana? Tidak. Luar biasa. Lalat disebutkan di dalam hadis oleh Nabi. Lalat memang dia bawa bakteri, tetapi yang mesti kita berpikir, kalau dicelupin sekalian bakterinya hilang. Ya. Karena di dalam sayapnya itu yang kiri itu wal ukhra shifa. Ya. Dia kalau dia jatuh, dia rendam, orang bisa mabuk, bisa kena bakteri. Rendam aja sekalian, netral. Jadi ternyata kandungannya ilmu pengetahuan itu alat luar biasa. Imam Ghazali bahkan membahas, ya, dalam kajiannya, bahkan sekelas Imam Ghazali, kenapa lalat itu kalau dia bersihkan matanya itu dengan tangannya, ya tidak pernah ngeliatin. Itu sampai sejauh itu bahwa sebenarnya lalat itu, ya, dia punya kelopak itu tidak seperti kelopak kita. Jadi semua bukan cuma sudah melihat, tetapi mata itu adalah sensor untuk mencari mangsa. Jadi bisa dibayangkan, belum ada teknologinya, tetapi orang-orang ulama sudah berbicara tentang itu. Jadi nggak ada yang rendah, itu yang namanya lalat yang hinggap di kotoran, nyamuk, ya, yang gatal kalau menggigit hebat, ya. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia Allah menciptakan makhluk. Nah, begitu juga ketika orang menghina, ya, kaum feminisme tidak suka. Kenapa sih kenikmatan surgawi itu kok bidadari gitu? Apa bedanya dengan duniawi? Oh enggak, tidak sama, berbeda. Mutahharah, mereka itu dihilangkan sehingga, ya, tidak ada lagi yang namanya iri, dengki, cemburu dan lain sebagainya. Ya, masalan maf'ulu awal.
Ma nakiratun mausufatun, ma ni ma isim mausufah. Bima ba'daha maf'ul tsani, jadi maf'ul yang kedua ya pada kalimat ma ini tadi dia. Ai masalah mukana ya, mislu kana, seumpama itu gitu ya. Mislu kana ba'udah gitu ya. Au zaidatun, atau ma ini maknanya zaidah li ta'kidil khassati ya, untuk memberikan penekanan kata al khasisah itu tadi, hina, jelek, buruk, gak ada manfaatnya gitu. Fama ba'daha al maf'ul tsani, dan kalimat setelahnya ma ya itu diambil sebagai maf'ul yang kedua, al ba'udah itu tadi. Allah innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udah. Allah tidak malu, artinya di situ ada manfaat kepentingannya ketika Allah menciptakan nyamuk. Ya, kan nyamuk itu lebih kecil dari yang dihina itu. Al-ankabut ya. Lebih hina dari zubab ya, lebih hina dari lalat. Mufradul ba'ud wa huwa siqarul ba'. Ya, ba'udah itu adalah kutu yang kecil ya, rumpun kutu yang kecil ya. Fama fauqaha, atau yang lebih besar, ai akbar minha, lebih besar dari ba'udah. La yakruku bayanhu lima fihi minal hukmi, yang tidak tertinggal penjelasan apa yang ada di dalam ketetapan Tuhan. Luar biasa, subhanallah ya. Jadi biasanya memang kalau orang yang mengatakan jelek itu pasti orang yang gak mengerti. Tetapi ketika orang itu mengerti, pasti dia mengatakan ini hebat, ini besar ya. Nah itu mengapa Al-Quran ini bisa dilihat oleh para pemula, dan pemula itu terkagum-kagum. Tetapi dilihat oleh para orang yang sudah levelnya lebih tinggi, dia mengagumkan lagi. Dilihat lagi orang yang lebih tinggi, lebih mengagumkan lagi. Padahal ayatnya itu juga. Ya, ayatnya itu juga, dan dari dulu dia baca bunyinya seperti itu. Tapi ketika dia tadaburul ayat, dia pikirkan, ternyata dia mendapatkan bukan teksnya yang apalah maknanya teks itu, nyamuk, laba-laba, lalat, bukan itu. Jadi ternyata pada makna lain ya, makna yang terkandung ya. Jadi makna konteks dari penyebutan hal-hal yang ringan itu, yang rendah itu sungguh luar biasa ya, sampai orang mengatakan bahwa teori genetika itu bisa diambil dari teori tentang bagaimana nyamuk itu gigitnya darah. Ya, yang perempuan itu untuk reproduksi itu ngambil darah. Bapak sekalian, dulu orang kalau nggak punya anak, ya sudah cerai atau ambil anak. Sekarang dengan rekayasa genetika itu ada ya inseminasi. Itu inseminasi itu kan sebenarnya adalah bagaimana rekayasa itu mempertemukan spermatozoa dan ovum di luar rahim. Bisa nggak? Bisa. Ternyata ya, nyamuk itu dia menggunakan sarana lain yang namanya darah orang yang punya sel aktif. Bisa. Sehingga Rasul dalam hadis mengatakan seorang laki-laki yang ereksi di tengah padang pasir, ereksi kemudian dia keluarkan sperma, kemudian seandainya wanita datang keluar ketemu dengan ovum, kalau Allah kehendaki bisa jadi. Ekstrim banget padang pasir itu, panasnya di atas 50 derajat, tapi dia bisa ketemu di luar rahim. 15 abad yang lalu Nabi sudah mengatakan. Jadi inseminasi itu baru kemarin sore.
Jadi mana yang rendah tentang Al-Quran ketika disebutkan binatang-binatang yang kelihatannya sepele? Kitanya yang belum nangkep. Sebenarnya waktu terkagum-kagum mereka melihat bahwa ini tidak mungkin karya Muhammad. Tidak mungkin. Ini karya Tuhannya karena kalimat itu jawamiul kalim dan bobotnya luar biasa. Dan ketika diteliti itu ilmiah. Ya. Hebat. Kita memang ini masih lihat ya orang-orang yang kebablasan saking hebatnya tentang teori rekayasa genetika itu. Kaum feminin sekarang itu mau menikah, tapi ada perjanjian. Jadi feminin ya, yang mereka membenci kepada laki-laki karena sektor ekonomi dan produksi perdagangan itu 70% dikuasai laki-laki. Padahal populasinya lebih besar perempuan. Itu kebenciannya itu seperti itu. Sehingga kok kenapa disuruh cuma di rumah? Sehingga dia nggak mau menikah. Dia maunya jadi direktur, dia jadi pejabat, dan dia dalam hubungan seks itu dia gunakan cara tersendiri, pakai alat dan lain-lain. Nah mereka mau menikah sekarang dengan laki-laki pada perkembangan, tapi buat perjanjian. Kalau pengen punya anak buah, hamilnya bergantian. Kepikir nggak bang? Bini kita bilang gantian hamilnya. Karena menurut kajian mereka itu, ya, semua yang diciptakan di alam itu adalah pembanding dan itu bisa jadi, ya, percobaan. Bagaimana Qabil dan Habil ketika dia bunuh saudaranya itu dia bingung. Belajar dengan burung gagak, ternyata burung gagak kalau berantem itu sampai mati. Kemudian digali kubur, musuhnya itu dimasukin diurut. Anaknya Nabi Adam begitu. Kenapa ketika berbicara itu pasti kelinci, tikus, jadi percobaan. Orang hutan pasti jadi percobaan. Kenapa mesti seperti itu? Nah menurut mereka itu kalau ternyata yang melahirkan itu tidak mesti perempuan, kuda laut laki-laki, arwana laki-laki, yang akhirnya kenapa tidak dibuatkan rahim sehingga nanti dengan sesar laki-laki seorang suami pun bisa hamil. Kebablasannya. Tetapi pada teori rekayasa itu sangat memungkinkan karena Tuhan sudah memberikan itu. Kuda laut yang hamil itu yang laki, bukan yang perempuan. Arwana ketika dia sudah hamil, ya, kemudian dia malam perbuahan, maka yang laki-laki itu malam disemprotkan sama yang perempuan. Maka sejak dia menerima, ya, butir-butir dari calon-calon janin itu tadi, dia berpuasa dan dia tidak pernah makan. Arwana itu sampai bulannya, sampai waktunya dia sudah tahu sudah bergerak, baru dia buka, dia yang melahirkan. Apa bedanya dengan perut? Gila, ya. Jadi kalau ngomong sejauh ini maka kita mengatakan hebat, innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'ud. Hebat. Allah tidak malu menciptakan nyamuk yang kecil itu tadi. Kenapa? Oh, nanti kamu belajar dengan nyamuk. Nah, ini menjadi pembanding di dalam tafsir ini ketika ayat menceritakan tentang, ya,
wa fiha azwajum mutahharah. Orang-orang nanti akan mendapatkan bidadari-bidadari. Kenapa mesti ngomongnya nggak jauh dari perempuan? Dijawab, ya. Nggak ada kalimat yang sia-sia. Dan ini dalil menunjukkan bahwa perkawinan itu lintas batas. Jadi perkawinan suami istri itu sah, dia akan sampai ke surga. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudillu bihi illa al-fasiqin. Fa'amal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa ya'lamuna annahul haqqu, dan dia mengetahui annahu sesungguhnya ail mislu, perumpamaan yang diciptakan Allah itu al-haq, sesuatu yang pasti. Nggak mungkin itu cuma sejadi-jadinya, oh ini pelengkap gitu. Kan kita biasanya kalau dekorasi saja menciptakan sesuatu itu, melukis saja, pada bagian-bagian tertentu itu ada varian-varian yang kita anggap itu bagi kreasi gitu, improvisasinya begini gitu. Enggak, ya. Faya'lamuna annahul haq, orang yang beriman mengatakan semua yang Allah ciptakan itu pasti benar dan ada maksudnya. Aitsabitul waqi'u mauqi'ahu, ya. Al-haq itu maknanya itu sesuatu yang kokoh, al-waqi'u yang terjadi mauqi'ahu pada waktunya, pada tempatnya. Nanti pada waktunya, pada saatnya akan ketahuan. Dulu kita benci bener itu nyamuk, ya, sehingga diracun, ya, dikasih obat nyamuk dan lain sebagainya. Kenapa? Orang kita benci, kita anggap itu musuh. Tapi ternyata ketika nyamuk diteliti itu, subhanallah, sehingga orang tahu kalau darah ini tercemar, berarti darah ini seperti air. Bagaimana supaya tidak tercemar? Limbah, maka timbul teori tentang kolesterol dan lain sebagainya. Dari mana kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak digigit dan tidak gatal dan tidak meriang ketika digigit nyamuk? Yang kita benci itu ternyata ilmu pengetahuan. Hebat, luar biasa. Ya. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu mereka tahu bahwa yang Allah ciptakan itu hak, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa amal ladzina kafaru, sementara orang-orang yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan, apa sih tujuan yang Allah menciptakan ini semua? Ya, tamyizun bihadzal misal, ya, sebagai pembeda daripada ini. Ma istifhamu inkarin mubtada'un, ya. Mada, maknya itu istifham. Apa sih tujuannya? Ya. Wadza bi makna alladzi, ya, bisilatihi, ta maknanya alladzi, mal ladzi arada Allah bihadza matsal. Ya. Khobaruhu, ya, menjadi khobar bagi mak itu tadi. Ai faidatun fihi, maknanya ada manfaatnya, ada faedahnya. Qala ta'ala fi jawabihim, berfirman Allah ketika menjawab orang-orang Yahudi, yudillu bihi ay bihadzal misali katsiran, menjadi yudillu bihi, ya, menjadi sesat, bihi ay bihadzal misal, dengan contoh-contoh ini, katsiran, banyak, anil haqqi likufrihim bihi, ya, banyaknya mereka itu, ya,
tersesat dari kebenaran dari lantaran ketidakpercayaan mereka itu. Gak percaya saya. Mana ada sesuatu yang jelek itu ya, manfaatnya. Ini Bapak sekalian, teori yang paling mutakhir sekarang ini. Orang itu sebenarnya nggak vaksin itu nggak apa-apa, asalkan ya vitamin D3-nya itu tinggi. Berjemur jam 10 sampai jam 1, jangan kurang ya, 10 sampai 15 menit ya. Jamnya itu bukan dari jam 10 sampai 1 berjemur, karatan ya, malah nanti dia memar, merah, itu punya kans untuk jadi kanker kulit kalau kelamaan ya. Ultravioletnya nggak bagus, nggak, dia cukup untuk mengambil itu. Nah itu yang D2 yang dari nabati itu lemah, tapi yang D3 yang dari hewani itu kuat. Nah Bapak sekalian, ini ternyata orang Indonesia itu ukuran vitamin D-nya ini menurut dokter ya. Jadi ceritanya gini, minggu kemarin giliran saya ngajar di MRBJ menjelaskan tentang wudhu yang konteksnya itu kaitannya dengan ya COVID-19. Saya bilang ini ada dokter. Akhirnya setelah itu banyak dia cerita di samping membenarkan hadis. Nah, tahu nggak di Jepang itu ada jamur yang jamurnya itu baunya luar biasa. Ternyata itulah yang menjadi ya cikal bakal proses pembuatan vitamin D. Orang dikasih itu enak nama. Dari yang jelek, yang bau ternyata itu. Kalau orang itu dinaikkan, orang Indonesia itu kata beliau nih, rata-rata vitamin D-nya itu 17 sampai 20. Itu udah hebat. Sehingga dia kena COVID. Saya nih waktu saya periksa di Prodian kata dia 6 angka saya. Sehingga saya ganti hidup saya, pola hidup saya, makan saya, dan tambah suplemen. Sekarang 80. Kalau dia bisa tingkatkan 100, udah bisa. Jadi virusnya yang nggak bisa tertolak secara normal. Kalau kena berarti vitamin D-nya. Saya cuma mau bilang, barang yang bau, yang kotor itu, yang gak disuka itu, kenapa juga kok adanya di sana di Jepang gitu, tidak di negara-negara lain gitu, bukan di negara industri yang punya kemampuan teknologi luar biasa, dia mampu menemukan itu yang bisa mendongkrak, menaikkan. Bapak Ibu sekalian, naikkan saja vitamin D-nya, nggak perlu. Walaupun secara ikhtiar kita perlu melakukan, cuma teorinya kata dia nggak usah. Nah ini menarik nih, ya. Tapi saya itu tidak mungkin menyatakan secara vulgar terbuka semua karena ya keterbatasan. Nah, jadi gara-gara contoh itu yudillu bihi katsiran. Banyak orang tersesat gara-gara memahami yang tidak mampu. Wa yahdi bihi katsiran. Yang kedua, mendapatkan petunjuk, dan itu banyak. Minal mu'minina litasdiqihim bihi. Dari kalangan orang-orang yang beriman, dari lantaran mereka itu membenarkan apa yang disampaikan Allah, mampu menyelam memahaminya, ternyata hebat. Bapak sekalian, kasus tentang perang salib di mana karya-karya bangsa Muslim itu yang dibakar di Baghdad, yang kemudian dicuri sama mereka itu, diuji, kemudian sekarang diklaim menjadi karya-karya mereka. Ini sebenarnya sebuah kajian yang luar biasa bagi para sejarawan. Hebat Islam, karena Al-Qurannya sudah membimbing ya. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidak ada yang sesat
Ya, dengan contoh-contoh itu tadi yang kelihatannya sepele, kecuali orang-orang yang fasik. Ail kharijina an ta'atihi, maknanya orang-orang yang keluar daripada ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Ini panjang nih, gak cukup ya. Alladzina yanquduna, alladzina. Hanya Ustaz. Ya. Tadi kata azwaj itu hanya bermakna tunggal istri atau bisa bermakna pasangan. Ya, kalau bermakna istri yang berbeda hanya laki-laki. Kalau pasangan kan berarti wanita juga sama punya. Ya, itu memang maknanya dua. Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu azwaj. Maknanya berpasangan. Ya, laki dengan perempuan. Ya, mimma tumbitul ardu, dari semua yang tumbuh di bumi. Pohon-pohon tuh ada gendernya. Wamin anfusihim, dan dari bangsa manusia itu ada gendernya, sehingga perkawinan sejenis itu tidak dianggap perkawinan. Ya, wamin mala ya'lamun, dan makhluk-makhluk yang kita belum tahu. Jadi ada makhluk-makhluk gaib itu seperti jin, dia ada gendernya sehingga berketurunan, dan makhluk-makhluk yang lain. Nah itu maknanya berpasangan. Tetapi kata azwaj ini fiha azwajun ailhur, ulama mengatakan yang dimaksud itu bidadari. Nah, masalahnya begini, bagaimana apakah kalau bagi seorang wanita itu yang taat, yang bagus itu dapat bidadara gitu ya, lawanannya bidadari bang. Ya, karena nggak menikah, mantan jelek gitu ya, seperti itu. Jawabannya tidak. Nanti Bapak sekalian ada sebuah, ini lagi ya, saya mendapatkan sebuah penjelasan yang luar biasa, bahwa di dalam surga itu ada bagian-bagian yang mana bagian-bagian itu tidak semua dituangkan, tetapi bagi orang-orang tertentu itu dipahami. Jadi ada orang-orang yang menurut catatannya itu mereka itu berjodoh, tetapi karena satu lainnya tidak berjodoh, maka di sana dijodohkan. Ya, di sana termasuk yang dijodohkan. Jadi nggak ada istilah. Jadi di sini jadi perawan tua, sana juga jadi perawan tua juga gitu. Nggak seperti itu. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hur di situ adalah bahwa memang nanti itu wanita-wanita itu dinikahkan kepada seorang laki-laki itu minimal 70. Ya, itu banyak penafsirannya, tapi bukan bermakna ada bidadara, itu nggak ada. Oh, kalau gitu harus ada bidadara. Nah, itu emansipasi itu pemahaman